Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-58. Ayat 58 ya Bu, pertemuan ke-10 ini yang melanjutkan pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Ya, kosakata barunya kita terjemahkan terlebih dahulu. Udkhulu. Ya. Berasal dari 3 huruf, yaitu dakhala. Dakhala artinya masuk. Dakhala artinya masuk. Nah, kalau hamzah yang pertama ini bacaannya apa, Bu? Udkhulu. Yang pertama ini bacanya udkhulu. Dari mana taunya? Dari huruf yang ketiga, jadi kha-nya ini. Udkhulu. Karena ini artinya masuk, berakhiran wawu alif. Ya, berakhiran wawu alif, maka bentuk kata perintah. Berarti namanya fi'il ya Bu ya. Kalau ada kalimat kok huruf terakhirnya wawu dan alif, berarti namanya fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Udkhulu, masuklah kalian. Hadhil qaryata. Al-qaryah artinya apa qaryah? Al-qaryah itu makna awalnya adalah kampung, desa, negeri, boleh. Hadhil qaryata, ke negeri ini, ke kampung ini. Al-baba, babun artinya pintu. Al-baba, pintu. Khittatun, khittah. Khotoya, khotiatun artinya kesalahan. Sa artinya akan. Muhsinin sudah. Nanti kita bahas muhsinin. Wa idh qulna, ya diterjemahkan. Wa idh qulna, wa artinya dan, id ketika, qulna berkata, ketika berkata. Nah, kalimat berkata itu kan kata kerja, pasti sudah include pelakunya. Nah, karena berakhiran na, maka pelakunya apa? Kami. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata. Udkhulu, masuklah. Udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryata, ke
negeri ini. Hadhil qaryata, ke negeri ini. Masuklah kalian ke negeri ini. Fakulu, ada berapa kata? Ada fakulu berapa kata? 2, yaitu fa, artinya maka atau lalu. Kulu, makan. Kalau diawali dengan kaf hurufnya, maka artinya makan. Dikarenakan ada wawu alifnya, wawu alif, maka ini fi'il, ya, maknanya sama dengan udkhulu tadi, bermakna kata perintah. Fakulu, maka makanlah. Kamu apa kalian? Kalian. Kenapa? Karena ada wawu alif. Maka makanlah kalian minha, 2 kata. Min, dari, nya. Karena hanya ada alifnya ini, maka kalimat ini harus dikembalikan ke kalimat yang ada tak marbutohnya. Yaitu mana? Yaitu kalimat al-qaryah. Berarti apa? Maka makanlah kalian dari negeri itu. Misalnya gitu ya, darinya. Nya itu maksudnya apa? Al-qaryah. Karena kata al-qaryah ada tak marbutohnya ini. Makanya kata ganti itu, kata ganti ada hu, ada ha. Dua-duanya maknanya apa? Nya. Kalau hu nanti untuk mudzakkar, kalau ha untuk muannas. Nah, itu nanti yang kita pelajari hari ini, antara mudzakkar dan muannas. Isim itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas gitu. Haitsu syi'tum, makanlah darinya. Haitsu, apa haitsu? Dari mana saja, syi'tum kalian kehendaki. Syi'tum berasal dari kalimat sya'a, supaya enggak kaget, supaya enggak ini. Sya'a, syi'tum sama halnya dengan kalimat sya'a. Artinya apa sya'a? Menghendaki. Karena berakhiran tum, ciri pelakunya di akhir, maka kalimat syi'tum pelakunya kalian. Haitsu syi'tum, dari mana saja kalian kehendaki. Rogodan, dengan leluasa. Rogodan, dengan leluasa. Coba diulangi. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata. Yang berkata siapa ini? Allah, ganti aja ke berfirman gitu aja ya. Dan ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, lalu atau maka makanlah kalian darinya, dari mana saja kalian kehendaki, dengan leluasa. Rogodan, bebas, dengan leluasa. Wadkhulu, berapa kata? 2, yaitu betul, wa sama udkhulu. Udkhulu sama maknanya dengan yang tadi. Apa artinya? Masuklah kalian. Kenapa ditambahi kalian? Karena ada wawu alif. Betul, karena ada wawu alif. Wawu alif itu menunjukkan apa? Menunjukkan jamak. Masuklah kalian al-baba, ke pintu. Betul, al-baba, ke pintu, sujadan, dengan bersujud. Yo,
masuk ke pintu dengan bersujud. Ini bukan maknanya, bukan makna terus kita merangkak sujud sambil guling-guling, enggak. Maksudnya ini ya, ini bahasa kiasan. Masuklah ke pintu negeri, berarti apa? Pintu yang memang sudah disiapkan untuk seseorang masuk ke suatu negeri, sujatan dengan apa? Tunduk, hormat, patuh. Karena orang bersujud itu menundukkan kepatuhan. Ya, termasuk aturan-aturan itu, bawa paspor, bawa visa, macam-macam lah kalau untuk sekarang misalnya gitu ya. Masuk ke suatu negeri, suatu daerah dengan apa? Sujadan, dengan bersujud. Waqulu. Nah, kalau ini pakai qaf, berkata. Nanti harus dibedakan dengan kalimat qalu. Kalau qalu apa artinya? Mereka berkata. Itu ya, ini harus dibedakan. Ini kaitannya sama ini. Ada kalimat bunyinya qalu. Terus ada bunyinya qulu. Qulu. Ada kesamaan nggak, Pak? Pertama sama, maknanya berkata. Itu. Dua-duanya sama-sama berakhiran apa? Wawu alif. Wawu alif, gitu ya. Cuman bedanya kalau yang ini adalah namanya fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Kalimat yang bermakna lampau. Kalau ini namanya fi'il amr. Amar itu perintah. Wawu alif dua-duanya menunjukkan jamak. Mereka dan kalian itu jamak gitu. Jadi qalu mereka berkata, qulu katakanlah kalian gitu. Karena perintah itu enggak ada mereka. Katakanlah mereka, enggak ada, adanya kalian. Namanya perintah itu pasti berhadap-hadapan dengan mukhatab. Enggak mungkin dengan ghaib, enggak mungkin kita nyuruh orang yang enggak di hadapan kita. Makanya wawu alifnya fi'il madhi itu menunjukkan mereka. Wawu alifnya fi'il amr itu kalian. Waqulu dan katakanlah khittatun khittah. Katakanlah khittah. Apa artinya khittah, Pak? Khittatun itu artinya ighfir lana dzunubana. Apa itu, Pak? Ya, ampunilah, maafkanlah dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kami itu. Naghfir lakum khotoyakum. Naghfir, kalimat aslinya itu ghafaro, yang ini yang saya kotakin ini. Ghafaro artinya ampun atau ampunan. Karena dia diawali dengan huruf na, maka pelakunya adalah kami. Berarti naghfir, kami mengampuni. Ya. Karena nanya di awal, maka boleh ditambahi akan. Namanya ini fi'il mudhari', fi'il yang ketiga. Fi'il mudhari'. Naghfir, kami akan mengampuni lakum pada kalian. Mengampuni apa? Khotoyakum, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan-kesalahan kalian. Katakanlah khittah, maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan pada kalian.
Khittah mananya ighfir lana dzunubana. Ighfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami, atau maafkanlah dosa-dosa atau kesalahan kami. Wasanazidul muhsinina. Wasanazidu. Wa dan sanazidu. Berapa kata? Sanazidu. Berapa, Dek? Ada berapa kata? Yang kencang suaranya. 2, betul. Kita dapat hadiah, Rahmat bisa jawab. Dapat pulsa nanti, pada pulsa. Wasanazidu. Wa dan sa artinya akan. Sa artinya akan. Jadi sa sendirian itu. Sama dengan saufasa itu. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun, ada sanya. Sayaqulus sufaha'un. Sa sendirian artinya apa? Akan. Maka kalimat setelah sa pasti fi'il mudhari'. Setelah sa, makanya nazidu fi'il apa? Pasti mudhari'. Nazidu huruf aslinya adalah zada atau ziyadah ini. Za ya da ziyadah. Artinya tambah atau menambah. Karena diawali dengan na, maka pelakunya apa? Kami. Berarti urutan penerjemahkan gimana? Dan kami akan menambah. Yang menunjukkan kami nanya, yang menunjukkan akan sanya, ziyadah menambah. Wasanazidu dan kami akan menambah, maksudnya menambah kebaikan, al-muhsinina. Apa artinya al-muhsinin? Berasal dari kalimat hasana. Artinya apa? Baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pak Hasan itu, Hasan. Artinya baik. Karena berawalan mu, maka bermakna orang. Berawalan mu bermakna orang. Contoh. Misalnya Aminah mukmin. Aminah beriman, mukminun orang yang beriman. Itu. Misalnya Salima Islam, diawali mim, muslimun menjadi orang Islam. Jadi diawali mu itu menunjukkan bermakna orang. Adapun ada yaknunnya menunjukkan apa? Yaknun menunjukkan jamak. Maka dalam menerjemahkan al-muhsinina, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Pertanyaannya, orang-orang yang baik sama orang-orang yang berbuat baik sama enggak? Bedanya apa? Orang-orang baik sama orang-orang yang berbuat baik. Nanti dalam bahasa Arab itu ada misalnya muslihuna, muhsinuna. Muslihuna, muhsinuna. Dua-duanya sama nggak artinya? Beda.
Kalau muslih berasal dari kalimat soleh, kalau muhsinun berasal dari kalimat hasan. Soleh sama hasan. Kan ada ya Pak, orang namanya Pak Soleh ada, Pak Hasan juga ada, Pak Muslih juga ada, Pak Muhsin juga ada, sekeluarga itu. Maknanya sama Pak. Gitu. Orang yang anak pertama namanya Muslih, nanti anak kedua namanya Muhsin, anak ketiga namanya Soleh, anak keempat namanya Hasan. Udah pas. Maknanya sama. Nah, secara bahasa Indonesia kok artinya sama? Berarti secara bahasa Arab pasti makna yang terkandung pasti beda gitu. Jadi kalau soleh orang yang berbuat baik, orang baik, soleh. Hasan orang yang baik, karena hasuna yahsunu hasanun, orang baik. Nah, antara soleh dengan hasan apa bedanya? Kakak adik. Soleh dengan hasan apa bedanya? Kalau soleh baik, kalau hasan baik banget kan? Iya. Kalau dalam Al-Quran itu kalimat yang digandingkan dengan kata iman itu selalu soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu. Jadi ada yang mengartikan kalimat soleh itu kebaikan yang harus didasari dengan keimanan. Maksudnya apa Pak? Misalnya orang sholat nih, sholat itu soleh apa hasan? Soleh, karena orang yang sholat harus punya iman. Itu makanya alladzina amanu wa amilus solihat gitu. Kalau hasanun cenderung kepada kebaikan akhlak, misalnya suka memberi, suka menolong, gitu. Makanya ngasih-ngasih itu ya siapapun orangnya dianjurkan untuk ngasih-ngasih, untuk bersedekah, untuk apa gitu. Permasalahan tidak dapat pahala atau tidak itu kan kembali dia beriman atau enggak. Nah kalau muslihuna muhsinuna, muslihun orang yang memberi contoh kebaikan. Muslih namanya, orang yang membuat perbaikan. Muhsinun juga sama. Makanya ada istilah soleh, ada istilah hasan. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dua hasanah gitu, dua. Sama enggak maknanya, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan ada dua hasanah itu. Beda, apa itu Pak? Ada dua hasanah di dalam doa itu. Hasanah bukan nama orang deh, bukan. Ini hasanah. Ada dua hasanah dalam doa itu. Secara terjemahan sama Pak. Ya kan? Rabbana ya Tuhan kami, atina datangkanlah pada kami, atau berikanlah pada kami hasanah kebaikan. Fit dunya di dunia, wa fil akhirati dan di akhirat hasanah datangkanlah juga kebaikan. Makanya terus kemudian hasanah di dunia antara saya dengan Pak Rahmat pasti beda Pak. Hasanah menurut saya bisa jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan urusan-urusan saya. Saya banyak utang ya, pengen cepat-cepat utangnya lunas. Saya nggak punya motor, saya pengen cepat-cepat punya motor. Saya nggak punya rumah, pengen cepat-cepat punya rumah. Kalau mungkin Pak Rahmat beda. Hasanah di dunia apa? Sehat, bisa ke masjid. Mungkin beda Pak. Gitu. Padahal imamnya doanya sama, aminnya keinginan aminnya itu beda-beda. Tapi kalau wafil akhirati insya Allah sama, yaitu surga. Itu maksudnya kebaikan itu bisa gitu. Wasanazidul muhsinin, kami akan menambah. Pasti dalam penerjemahan ini menambah apa? Maksudnya menambah kebaikan ya.
al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik. Ya, diulangi terjemahnya ya. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata, kami berfirman, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryata, ke negeri ini, fakulu, maka makanlah minha, darinya, haitsu syi'tum, di mana saja kalian kehendaki, raghadan, dengan leluasa, wadkhulu, dan masuklah kalian al-baba, ke pintu, sujadan, dengan bersujud, waqulu, dan katakanlah, khittatun, khittah, naghfir, kami akan mengampuni, lakum, pada kalian, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinina, dan kami akan menambah kebaikan pada orang-orang yang berbuat baik. Ayo, wa isim fi'il atau huruf? Wa isim fi'il atau huruf? Wa huruf. It apa it? Bermakna ketika. Ketika itu berarti apa? Waktu. Kalau kalimat menunjukkan suatu waktu berarti apa? Isim. Kulna, kami berkata. Berkata itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu apa? Fi'il. Udkhulu, fi'il. Hadhihi, isim. Kenapa hadhihi isim? Kata tunjuk. Tunjuk ya, jangan tonjok, tunjuk. Hadhihi isim. Al-qaryata, isim. Fa, huruf. Kulu, makanlah, berarti perintah. Berarti apa? Fi'il. Kita belajarnya sambil main-main aja ya, nggak apa-apa ya. Min apa min? Huruf atau harf, boleh, nggak apa-apa, huruf. Ha, isim. Kenapa isim ha? Kata ganti. Bisa kan kayak gitu ya? Per kata diidentifikasi tentang isim fi'il hurufnya. Kamu bisa latihan, Pak. Gitu. Caranya ya, ayat itu di screenshot, kemudian bawahnya ditulis ini. Ya kalau ha ya huruf, i isim, f fi'il. Ini nggak mungkin semuanya Pak, semuanya nanti jam 10 nggak selesai. Ya ini buat latihan. Misalnya haitsu apa artinya? Di mana saja. Di mana itu berarti apa? Waktu atau tempat. Berarti apa? Isim. Syi'tum, berkehendak, menghendaki, fi'il. Nah, dari sini nanti pertanyaan masih nambah lagi gitu. Misalnya huruf, pertanyaannya lagi, huruf apa? Misalnya isim apa? Fi'il apa? Misalnya kalimat al-baba, isim, fi'il atau huruf? Isim, kenapa? Karena ada alif lam. Nah, nanti saya kasih tahu, isim itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Nanti kita bahas. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan. Kosakata yang baru, badal. Badal apa artinya badal? Mengganti. Ya kayak kita ngomong, hari ini khotibnya nggak datang, badalnya siapa? Nah, badal apa? Pengganti. Fabaddala, maka telah mengganti. Kalimat baddala harokatnya semuanya fathah. Lamnya fathah, dalnya fathah, baknya fathah. Kalau ada kata kok tiga-tiganya harokatnya fathah, maka bermakna telah. Fabaddala, maka
telah mengganti. Kalau bermakna telah berarti isim apa fi'il? Fi'il. Namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Berikutnya ada kalimat rijzan. Ada tanwinnya, berarti apa? Isim. Rijzan. Apa artinya rijzan? Apa? Adzabun. Apa artinya azab? Siksa. Berarti rijzan dengan adzabun suatu kata yang berbeda tapi maknanya sama. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Sinonim. Dalam bahasa Arab namanya muradif. Muradif itu apa? Kosakatanya berbeda, maknanya sama. Makanya kalau kita buka kitab tafsir itu sering tuh muradif itu dipakai untuk menjelaskan suatu kata, itu dijelaskan dengan kosakata yang lain yang hampir sama maknanya. Misalnya ada kalimat kayak tadi Hasan sama Soleh itu ya namanya muradif. Misalnya ada kosakata bunyinya amilah, apa artinya? Beramal. Beramal itu apa, Pak? Berbuat, ya, berbuat. Kosakata apa yang mempunyai makna berbuat selain amilah? Apa ya? Apa? Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, yaitu fa'ala. Ini kosakatanya berbeda, maknanya sama. Amila berbuat, fa'ala berbuat, nah, sama. Ini namanya muradif, kosakata yang sama artinya. Dilanjutkan lagi. Kosakata berikutnya yafsuquna, berawalan ya berarti dia gitu ya. Berawalan ya berarti dia. Karena ada wawunun, dianya itu jamak, berarti mereka. Kosakata aslinya fasaqo, fasik. Apa fasik itu? Pokoknya fasik itu aja, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Yafsuquna, mereka fasik. Mereka apa fasik itu? Berdosa itu, berbuat salah itu, fasik. Yuk diterjemahkan. Mau nyoba nerjemahin? Nah, ini udah bisa ini. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Coba ini. Kosakatanya udah sering kita terjemahin. Biar nggak saya terus yang terjemahin, maksudnya kita gantian aja. Ayo Pak. Maka mengganti dulu. Diartikan satu-satu aja dulu, nanti baru kita rangkai. Ayo. Maka telah mengganti dolamu, dolim, betul. Kaulan, kaul apa kaul? Kola, berkata. Kalau ada tanwinnya berarti bendanya, berarti perkataan. Perkataan ghaira, selain, alladzi yang, terus kila, kola mengatakan, kalau kila dikatakan, terus lahum, nah betul, maka berakhiran na berarti kami menurunkan, betul, siksa minas samai, dari langit, betul, bima kanu yafsukun, bima dengan apa-apa yang kanu
mereka mereka fasik itu aja. Maksudnya ya sebab kefasikan mereka. Ya. Itu kalau dinilai itu dapat 87, Pak. Dapat pulsa. Nah, fabaddala alladzina dzalamu. Kalimat alladzina dzalamu kita jadikan satu dulu. Setiap ada kalimat alladzina itu kita jadikan jadi satu makna dengan kata sesudahnya. Itu ya, Pak. Maksudnya apa? Kalimat alladzina diakhiri dengan ya nun. Betul ya? Ya nun. Maka dia pasti akan ketemu dengan kalimat yang jamak juga. Gitu. Maka dijadiin satu. Maka alladzina dzalamu itu maknanya sama dengan dolimuna. Alladzina dzalamu itu maknanya sama dengan dolimuna. Apa artinya? Orang-orang yang dolim. Contoh lagi, misalnya ada kalimat alladzina, misalnya amanu, maka maknanya apa? Mu'minuna. Dalam bahasa Indonesia hampir sama maknanya, tapi nanti secara bahasa Arab pasti beda maknanya. Contoh gini, orang menyanyi dengan penyanyi sama nggak? Beda. Bedanya apa, Pak? Kalau penyanyi profesi, orangnya. Kalau orang yang menyanyi, ya, kalau orang yang menyanyi berarti suaranya jelek-jelek dikit nggak apa-apa. Gitu. Siapa aja bisa nyanyi kan? Gitu. Kalau penyanyi suaranya harus bagus. Gitu. Ya. Jadi ada kalimat kata kerja yang maknanya seperti apa? Seperti kata benda. Alladzina amanu maknanya mu'minuna, orang yang telah beriman dengan orang beriman. Nih. Orang-orang zalim itu mengganti, jadi urutan menerjemahkan yang saya kotakan ini pertama, terus fadala mengganti, qaulan yang ketiga. Orang-orang zalim mengganti ucapan ghaira, apa ghaira? Selain yang, alladzi apa? Yang kila, dikatakan, betul. Alladzi kila kita jadikan satu. Ya, alladzi kila dijadiin satu. Kenapa? Nih, kalau tadi alladzina pasti ketemu kalimat yang jamak. Alladzina dzalamu. Sekarang alladzi jamak bukan alladzi? Bukan, karena tidak ada ya nunnya. Kalau alladzi bukan jamak, berarti kalimat kila juga bukan jamak. Kan nggak ada wawu alifnya kan? Kila nggak ada. Itu udah pas itu udah. Sama halnya misalnya alladzina dzalamu ini. Itu ya. Jadi ya nunnya menunjukkan jamak, wawu alifnya juga menunjukkan jamak, sama. Orang-orang zalim mengganti ucapan selain yang dikatakan pada mereka. Berarti yang diganti kalimat apa tadi? Apa? Yang diganti kalimat apa, Pak? Ini supaya paham aja kita. Nah, yang tadi tuh waqulu khittah. Itu. Ini kalimat khittah yang
diperintahkan untuk diucapkan, itu mereka ganti. Ini kan dulu itu ya, orang-orang Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa, itu ya Musa khintoh itu bahasa sana, khintoh itu minta makan. Ya Musa, kami minta makan, khintoh itu. Tulisannya ha nun to ta. Jadi ada nunnya. Tapi kalau khitoh bukan minta makan, tapi minta apa? Minta ampun. Nah, kebiasaan orang Yahudi dulu zaman Nabi Musa, kemudian dipakai lagi orang-orang Bani Israel ketika kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu Nabi Muhammad datang, ya Muhammad, khintoh. Apa khintoh? Minta makan. Nah, ini sebuah kesalahan, karena mereka ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad itu dengan tujuan apa? Ngejek. Udah tahu kalau Nabi Muhammad saat itu dalam kondisi kekurangan, kok malah minta apa? Minta makan. Itu makanya mereka merubah yang kalimat khitoh diganti kalimat khintoh. Mereka diperintah untuk meminta ampun, yang diminta malah apa, Pak? Makan. Makanya kebiasaan kalau minta makan itu orang Bani Israel itu. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama. Lalu anzalna apa artinya? Kami menurunkan 'alal ladzina dzalamu atas orang-orang yang zalim itu rijzan, siksa minas sama'i dari langit. Gara-gara merubah kalimat itu, Allah menurunkan apa? Azab kepada mereka orang-orang zalim. Bima kanu yafsukun, sebab mereka berbuat apa? Fasik, atau sebab kefasikan mereka. Sebab kefasikan mereka. Yuk diulangi lagi. Fabaddalal ladzina dzalamu qaulan. Terjemahan bebasnya apa? Maka orang-orang zalim itu mengganti ucapan ghairal ladzi qila, selain yang dikatakan lahum pada mereka. Fa'anzalna, maka kami menurunkan 'alal ladzina dzalamu, atas orang-orang zalim, rijzan, siksa, minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan apa-apa yang mereka yafsukuna, mereka fasik. Dalam penerjemahan bebasnya ya, sebab kefasikan mereka. Kalimat kanu fi'il madhi, yafsukun fi'il mudhari', kok berbarengan, maka kefasikannya terulang-ulang. Fasikannya terus menerus, terulang-ulang. Pertanyaannya, anzalna isim fi'il atau huruf? Anzalna fi'il. Kalau ciri fi'ilnya, ciri pelakunya itu ada di akhir, maka ini namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Kata kerja lampau. Rijzan, isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Ada tanwin. As-sama'i, isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Kalau ala? Harf. Kenapa harf? Betul. Dapat pulsa lagi, Pak. Karena tidak ada ciri-ciri isim, tidak ada ciri-ciri fi'il itu. Pak Rahmat bingung, ini apa ini? Alasannya karena kan kemarin saya nggak masuk. Alasan doang. Jadi gara-gara kemarin nggak masuk. Ya kita lanjut, nanti kita habiskan dulu ayatnya. Wa idistasqa. Kalau ini tanda apa ini? Tanda apa ini? Tanda apa itu, Pak?
Jadi namanya tanda hizib. Hizib itu ya pertengahan juz, ada yang seperempat juz, ada yang 2/3 juz gitu. Kalau tidak salah ini adalah nisfunya, setengah juznya. Setengah juz ya. Karena kan nanti ini setengah juznya. Wa idis tasqa. Wa'idi itu aslinya wa'id. Wa'idi aslinya apa? Wa'id. Id apa artinya? Ketika. Istasqa berapa kata? Ada sholat namanya sholat istisqa. Apa itu? Minta hujan apa minta air, Pak? Pokoknya harusnya ada air gitu aja. Tapi sebetulnya minta hujan. Kalimat istasqa itu satu kata, cuman ada dua, kita bagi dua. Kita bagi dua itu maksudnya gini. Ada kalimat kok ditambahi ista, maka maknanya permohonan. Kalau sakoya atau sakia, ini bermakna hujan. Berarti istasqa meminta hujan, meminta air. Wa idistasqa Musa, dan ketika pertama kalimat Musa dulu ya. Dan ketika Musa meminta air liqaumihi, untuk kaumnya. Nya itu siapa? Musa. Ini sama yang saya jelaskan tadi. Hi atau hu itu untuk mudzakkar, laki-laki, maka harus dikembalikan kepada Musa. Musa laki-laki enggak apa perempuan? Laki-laki. Musa. Musa itu nama orang. Biasanya kalau nama orang itu pasti ada artinya. Nama orang nih, ada orang dinamai Hasanah, berarti orang tuanya berharap orang ini menjadi anak yang baik. Gitu. Nah, kalau Musa, apa artinya Musa? Musa itu nama orang. Dia kalimatnya dibagi menjadi dua, mu dan sa. Musa. Ya kayak Isa itu ya, i dan sa. Isa itu. Musa, Isa itu sama. Gitu. Kalau sa itu bermakna anak. Anak. Ya, sa, Isa, sa-nya itu bermakna bocah, anak gitu. Orang gitu. Sa. Kalau mu itu ada yang mengartikan peti. Peti. Anak yang di dalam peti. Anak yang di dalam peti. Karena yang ngasih nama Musa itu siapa? Fir'aun ya. Fir'aun dan istrinya. Gitu. Musa. Anak yang ditemukan di dalam peti. Kalau Isa, sa-nya tadi artinya apa? Anak. Kalau i-nya? Ada yang mengartikan i itu kandang. Kandang. Anak yang lahir di kandang, kandang wedhus. Kandang kambing, kandang domba. Itu wallahualam. Ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Fakulna, dua kata, fa dan kulna, maka kami berkata, berfirman. Bacanya apa? Idrib, itu baknya sukun ya. Idrib bi'asoka, berapa kata? Ada tiga, yaitu bi, aso, dan ka. Betul.
Idrib bi asoka al hajaro. Idrib, pukullah. Kalau kalimat pukullah ada lahnya itu berarti perintah. Perintah itu isim apa fi'il? Fi'il. Bi asoka, dengan tongkatmu. Mu itu kamu laki-laki, ya, ka. Maka ka yang dimaksud siapa? Musa, dengan tongkatmu wahai Nabi Musa. Al-hajaro, ke batu. Al-hajaro, ke batu. Tulisannya tuh gini, bi asoka. Misalnya kalimat aso maknanya bisa macam-macam. Kalau ain sod gini, aso maknanya apa? Aso artinya apa? Ngaso, istirahat. Ini dua kata yang bacaannya sama tapi maknanya beda. Kalau yang pertama apa? Aso. Aso yang pertama maknanya maksiat. Maksiat. Maknanya apa? Maksiat. Kalau aso yang kedua maknanya apa tadi? Tongkat. Bacaannya sama. Aso itu asoya, maksiat. Idrib bi asokal hajar. Kami berfirman, pukullah dengan tongkatmu ke batu. Masuk akal nggak, Pak? Masuk akal nggak? Minta air, minta hujan, tapi perintahnya malah suruh mukul apa? Batu. Makanya kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, sering Allah memberi solusi itu dengan cara yang mungkin akal kita tuh nggak masuk akal, Pak. Ya, tapi karena Nabi Musa itu seorang nabi, ketika yang memerintahkan siapa? Allah. Ketika diperintah oleh Allah langsung dikerjakan. Nabi Musa pun tidak tahu nanti akan terjadi apa. Yang penting taat dulu, Pak. Ini rahasianya di situ. Makanya ketika kita berharap mendapatkan solusi dari segala permasalahan kita, kadang-kadang solusi yang diberikan oleh Allah adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Minta air kok malah suruh mukul batu. Kan gak masuk akal ya. Itu. Makanya atas dasar ketaatan Nabi Musa, itulah yang kemudian Allah mengalirkan air. Makanya terus kemudian tongkat yang dipunyai oleh Nabi Musa itu dianggap oleh Bani Israel yang menjadi sebab air itu keluar. Makanya ketika Nabi Musa sudah nggak ada, tongkatnya masih dirawat nggak? Masih dirawat nggak? Masih dirawat oleh mereka, karena mereka beranggapan yang punya kekuatan adalah tongkat gitu. Fan fajarot berasal dari kalimat fajar. Fan fajarot, maka memancarlah. Kalau ada innya, in fajaro, maka memancarnya berkali-kali. Ya, in fajaro kan? Misalnya in kotoa. Kotoa artinya apa? Memotong. Kalau ada innya, in kotoa, maka memotong-motong. Fajaro memancar, in fajaro berarti terus memancar.
Ini kalau nanti kita kalau sudah juz berapa ini? Juz 4, 5 belajar tentang ini. Suatu kata fiil yang ketambahan huruf. Fiil mazid namanya. Fanfajarat maka memancarlah minhu darinya itu dari apa? Dari batu. Taunya dari mana kok hu itu yang dimaksud batu? Padahal di atasnya liqaumihi, hi yang dimaksud Nabi Musa. Gitu. Makanya terus kemudian dicari hu itu untuk apa tadi? Untuk satu mudzakkar, mufrad mudzakkar. Maka dicari di sini. Kembalinya ke batu. Maka memancarlah dari batu itu isnata asyrota aina. Isnata 2, asyrota 10. Berarti berapa? 12. Ainan mata air maksudnya. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. 12 mata air. Qad alima, qad sungguh alima apa alima? Mengetahui. Siapa yang mengetahui? Kullu unasin. Setiap unasin apa? Suku, kelompok, kabilah boleh. Kullu unasin dijadiin satu. Dalam menerjemahkan nanti urutannya sungguh kullu unasin setiap kelompok alima mengetahui masyrobahum tempat minum mereka. Berarti ada 12 kelompok, ada 12 kabilah, 12 suku yang mengikuti perjalanan Nabi Musa, yang ketika itu di tengah perjalanan mereka kehausan. Akhirnya kaumnya Nabi Musa meminta supaya diturunkan air. Tapi ternyata airnya bukan turun dari atas, malah justru nyumber dari bawah. Ini namanya mukjizat, Pak. Di tengah gurun pasir yang ketika itu orang itu beranggapan tidak mungkin ada mata air. Tahu-tahu begitu batu dipukul oleh Nabi Musa memancar air. Itu namanya mukjizat. Kulu washrobu mir rizkillah. Kulu apa tadi? Makanlah, washrobu dan minumlah. Boleh nggak ditambahi kalian? Boleh, karena ada wawu dan alif. Makanlah kalian, washrobu dan minumlah kalian. Mir rizkillahi dari rizkinya Allah. Wala ta'sau, dan janganlah kalian apa ta'sau? Berkeliaran fil ardi, di muka bumi, mufsidina, berawalan mu bermakna apa tadi? Orang, bermakna orang, berakhiran yang nun menunjukkan jamak. Berarti apa? Mufsidina, orang-orang yang membuat kerusakan. Makanlah kalian dan minumlah kalian dari rizkinya Allah, tetapi janganlah kalian berada di muka bumi ini sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Diulangi lagi. Wa idistasqa, dan ketika telah meminta air. Siapa? Musa, Nabi Musa. Musa didahulukan. Ketika Musa meminta air liqaumihi, untuk kaumnya, fakulna, maka kami berkata, idrib, pukullah bi'asoka, dengan tongkatmu, al-hajara, ke batu. Fangfajarat, maka memancarlah minhu darinya isnata asyrata aina,
12 mata air. Qad alima kullu unasin, sungguh setiap suku, setiap kabilah telah mengetahui masyrobahum, tempat minum mereka. Kulu, makanlah, washrobu, dan minumlah, mir rizkillahi, dari rizkinya Allah, wala ta'saw, dan janganlah kalian berkeliaran, berada, fil ardi, di muka bumi, mufsidina, orang-orang yang membuat kerusakan. Maksudnya janganlah kalian berada di bumi sebagai orang yang membuat kerusakan. Yuk diulang lagi. Kalimat itu artinya apa? Kata, yaitu ada 3. Pertama isim, yang kedua apa? Fi'il, yang ketiga harf. Itu. Nah, fi'il dibagi menjadi 4. Satunya bonus ya, nggak apa-apa. Fi'il namanya fi'il apa? Madhi. Yang kedua mudhore. Tulisannya cakep nggak nih? Ya, lumayan lah ya, daripada enggak. Terus kemudian amr. Yang keempat apa? Nahi. Nahi itu apa? Jangan nehi ya, nahi. Dalam bahasa nehi itu jangan-jangan. Nahi artinya jangan. Jadi kalau nanti kita bawa pulang kampung, di kampung ini nahi apa? Ini jangan apa? Ya. Kalau huruf. Nahi apa berarti jangan apa? Jangan terong. Mudhari present tense. Ayo lanjut. Ini isim ya. Secara bentuknya dibagi menjadi 2. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Mohon maaf ya kalau tulisannya agak acak-adul. Ya, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar, ini muannas. Secara bahasa ya gampangnya mudzakkar apa? Laki-laki, kalau muannas perempuan. Gampangnya. Wanita apa perempuan? Cewek. Cewek. Semua mudzakkar muannas. Ciri yang paling utama muannas itu ada tak marbutoh. Berarti nanti setiap ada kata kok huruf akhirnya tak bulat, tak marbutoh, dinamakan muannas. Di samping itu ada ciri-ciri lain yang kalimat itu disebut muannas. Ada alif maksurah. Alif maksurah itu apa? Alif yang bengkok. Contoh, kalau aso kan fi'il ya Pak. Ini nyari yang isim yang ada alif maksurahnya. Apa? Fata atau huda. Ini namanya alif maksurah Pak. Maka huda itu sama dengan hidayah. Ada tak marbutohnya. Nah, kalimat yang ada tak marbutoh atau ada alif maksurah ini disebut apa? Muannas. Disebut muannas. Itu lebih lengkapnya ya ada di mana? Di sini. Mana ini? Halaman 1 ini. Ini yang kemarin.
Halaman berapa tuh? Ciri-ciri mudzakkar muannas. Musanna jamak jenisnya halaman 35. Mana ini? Ini buku ini sebenarnya sudah ada, cuman ini saya cari PDF-nya aja. Nah, ini. Mana nih? Isim ditinjau dari jenisnya. Ini jenis ini yang tadi saya sebutkan. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya mudzakkar, ada yang namanya muannas. Gitu, ada yang namanya muannas. Mudzakkar dan muannas. Nah, cirinya apa? Kata benda kok menunjukkan muannas? Ya, ciri yang paling utama adalah berakhiran ta. Apa Bu? Ta. Misalnya ada orang namanya Maimunah, itu kan ada taknya. Cewek apa cowok Maimunah ya? Cewek, ada tak. Muslimah. Muslimah berarti ada taknya, berarti itu muannas. Walaupun ini secara di hadis di awal kitab-kitab berbahasa Arab, walaupun tidak semua yang ada tak marbutohnya itu muannas. Contoh. Misalnya ada orang nih Pak, namanya bacaannya apa nih? Hamzah. Hamzah. Ada tak marbutohnya kan? Tapi ternyata Hamzah itu laki-laki. Jadi ada orang laki-laki namanya justru malah ada tak marbutohnya. Ini kebiasaan orang Arab tuh begitu. Justru laki-laki malah ada tak marbutohnya. Begitu wanita malah nggak ada Pak. Contohnya apa? Hindun. Hindun laki apa perempuan? Perempuan. Justru yang cewek malah nggak ada taknya, yang cowok malah ada taknya. Nah ini ya disesuaikan. Walaupun yang ada tak marbutohnya tetap mudzakkar. Hindun ya tetap muannas. Ya. Terus ada tak marbutohnya atau kalimat yang sudah menunjukkan perempuan, misalnya hamil. Orang yang hamil pasti apa? Perempuan. Yang bapak-bapak nggak usah ngiri, kok laki-laki nggak bisa hamil. Haidun, orang yang haid, perempuan. Itu, walaupun tulisannya seperti mudzakkar. Yang berpasang-pasangan, misalnya yadun. Yadun apa yadun? Artinya tangan, ada tangan kanan, tangan kiri. Rijlun, kaki kanan, kaki kiri. Ainun, mata kanan, mata kiri. Atau jamak yang tidak beraturan, jamak taksir. Semua jamak taksir itu dihukumi muannas. Misalnya ada kalimat anfusun, jiwa-jiwa. Misalnya ada kalimat miyahun, air-air atau beberapa air. Diyarun, beberapa rumah. Buyutun, beberapa bangunan rumah. Kalimat-kalimat jamak tapi nggak ada ciri jamaknya, itu muannas. Itu nanti di buku itu ada, nanti tinggal disamain aja. Atau kata yang secara ukurannya nggak jelas. Misalnya bumi, ardun, bumi, al-ardu, bumi. Ukurannya seberapa? Nggak jelas. Karena ukuran yang nggak jelas disebut muannas. Makanya yang nggak jelas itu biasanya muannas, Pak. Yang soalnya nggak paham, tenang aja. Biasanya nggak jelas itu muannas. Makanya
Ini ada kosakata yang mempunyai ciri mudzakkar tapi ternyata muannas. Maka ini intinya di sini. Isim yang mudzakkar malah di sini nggak ada cirinya. Pokoknya berarti apa nanti kaidahnya? Selain yang muannas pasti mudzakkar. Yang diciriin cuma yang muannas. Saya ngomong yang muannas itu bukan yang perempuan, bukan. Yang ada cirinya itu adalah muannas. Pertama ada tak marbutohnya, yang kedua ada kalimat itu berpasangan, atau yang memang zatnya sudah perempuan, kayak tadi hamil tadi, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, yang tidak berakal, atau yang apa nih? Yang harus dihafal. Berarti ada kalimat-kalimat muannas yang secara ciri tidak termasuk ini. Misalnya kita praktek di ayat yang tadi. Ini sampai jam berapa kita ini? Udah selesai ya? Misalnya kalimat Musa isim apa fi'il? Musa isim, gitu ya, isim. Dia laki apa perempuan? Laki. Berarti Musa isim mudzakkar. Itu Pak, isim mudzakkar. Terus berikutnya Al-Hajaro isim bukan? Isim. Karena tidak ada tak marbutohnya, anggap aja Al-Hajaro itu mudzakkar. Berarti Al-Hajaro isim mudzakkar. Asyrota isim, ada tak marbutohnya berarti muannas. Berarti asyrota isim muannas, gitu ya, isim muannas. Mufsidin isim bukan? Isim. Ada ciri muannasnya? Tidak ada. Berarti mufsidin isim mudzakkar. Al-ardi isim, ada alif lamnya. Tapi karena al-ardi itu benda yang ukurannya tidak jelas, maka muannas. Berarti al-ardi isim muannas. Gampang ya Pak? Gampang kalau bisa. Gampang kalau bisa. Terakhir, al-qaryata isim bukan? Isim. Karena ada tak marbutohnya, mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti isim muannas. Al-baba isim bukan? Isim. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ciri muannasnya. Khittatun mudzakkar atau muannas? Muannas. Khittatun muannas. Terus lagi salwa isim, pasti ada alif lamnya. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa? Karena ada alif maksurah, alif bengkongnya. Terakhir terus dari tadi ya, nggak selesai nih. Al-ghamam isim, ada alif lam. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ciri muannasnya, tidak ada ciri muannasnya. Lanjut, kalimat jahrotan muannas. Kenapa? Ada tak marbutohnya. As-sa'iqatu mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa? Ada tak marbutohnya. Terus kemudian Allah pasti isim, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tapi jangan dikatakan laki-laki, udah mudzakkar gitu aja.
secara bahasa lafal Allah itu mudzakkar, nggak boleh disebut laki-laki, nggak boleh. Tapi secara kalimat, bentuk kalimatnya mudzakkar. Udah gitu aja, nggak usah dibahas panjang-panjang. Lafal Allah secara secara bentuk kalimatnya mudzakkar. Udah gitu aja. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ad. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulsanya diganti uduk. Pulsanya diganti uduk.